kasih jawaban dan nomor handphone. Mantap, makanya ini pokoknya saya pede aja dulu saya menang dapat lumayan ya. Oke, selanjutnya lagi teman-teman ada satu sesi lagi yang juga sangat luar biasa. Sharing session dari seseorang yang rajin banget upload konten di media sosial. Isi kontennya tentang edukasi. Dia adalah seorang Premi pemegang asuransi naik yang memang luar biasa untuk bisa dapat engagement dari halayak netizen-netizen di media sosial ya. Yuk sekarang kita lihat dulu profilnya di media sosial, namanya adalah Surya Fajarianto, dan kita lihat beberapa contoh konten yang sudah dibuat oleh Kak Surya. Yuk, silakan. Premi asuransi naik mulu, bikin pusing aja lu. Iya Pak, mohon maaf untuk kenaikan premi ini emang tidak terhindarkan. Tapi kita ada menawarkan banyak opsi kok Pak. Alah, opsi apa? Opsi saya tutup. Udah, kamu cepat urus penutupannya ya. Oh, iya udah Pak kalau begitu. Ada-ada aja bisa kejadian kayak gini. Iya. Silakan Pak, ini tagihannya. Jadi pembayaran pribadi ya Pak, non asuransi. Aduh Mas, 120 juta. Kayaknya ada yang salah deh Mas. 3 tahun lalu teman saya ada yang 듣고 있어요? 듣고 있죠. 엄마! 엄마, 이거 좀 꺼줘! 고마워요. 살아있어줘서. 이렇게 살아준 것만으로도 다행이라고. 고맙다고 할 거예요. 곁에 있는 사람. 그러니까 오늘은 살아봐요. 날이 너무 좋으니까. 내일은 비가 온대요. 그럼 그 비가 그치길 기다리면서 또 살아봐요. 그러다 보면 언젠가 사는 게 괜찮아질 날이 올지도 모르잖아. Luar biasa. Saja kita panggilkan Pak Surya Fajarianto. Selamat pagi, Pak Surya. Halo, pagi-pagi Kak Irza. Halo Pagi-pagi udah teman-teman lucu semuanya. ya, Pak. Selamat pagi semuanya. Ini konten-kontennya lucu-lucu loh, Pak Surya ya. Gitu ya. Kreatif. Berapa lama Pak Surya kalau bikin konten, Pak? Nyanyi. Eh, tergantung ya Kak Irza ya. Kalau aku sih biasa Sekolah. tergantung kontennya. Ada yang konten yang singkat, ada yang lumayan panjang, ada yang cuma 15 detikan, ada yang 1 menitan lebih. Tergantung sih. Artinya Kalau agak setiap panjang ya di syutingnya lebih lama aja. intinya setiap hari itu selalu menyempatkan diri untuk bisa update konten selalu ya, Pak Surya ya. Iya. Oke. Oke, Pak Surya, boleh dong Pak Surya cerita dulu sama teman-teman yang ada di sini. Karena kan sekarang kita sudah era media sosial ya, Pak Surya ya. Menurut Pak Surya sendiri, seberapa penting sih peran media sosial dalam menjalani profesi sebagai seorang agen asuransi? Karena kan kalau kita dulu kan ketemunya kan seringnya kan fasting ya, Pak Surya ya. Kalau sekarang kan rasanya kan fasting itu cara-cara lama yang masih bisa diterapkan, tapi memang nggak maksimal secara waktu. Nah, sekarang kita punya satu media baru, media sosial yang bisa jadi jalan kita juga untuk melakukan canvassing secara online. Nah, menurut Pak Surya, seberapa penting media sosial saat ini, Pak? Oke, Kak Irsa. Jadi menurut saya sih penting banget ya untuk zaman sekarang ya media sosial itu ya. Karena kemampuan jangkauannya itu sangat-sangat luas sih. Jadi saya sendiri ngerasain dampak dari penggunaan sosial media untuk kita punya bisnis asuransinya. Jadi kalau boleh cerita, saya dulu mulainya itu di 2020 pas lagi COVID. Pas lagi lockdown kan semua tuh lagi itu tuh apa lagi diem di rumah kan. Lagi diem di rumah gak ngapa-ngapain. Nah, itu waktu itu lagi trending TikTok, aplikasi TikTok gitu. Jadi saya coba lihat kok isinya lucu gitu, isinya kok menarik. Terus eh, saya melihat ada satu fenomena lah, kok ini bisa views-nya bisa banyak melebihi followernya. Jadi kita tahu kan biasanya kan yang views kita cuma bisa yang follow kita doang kan. Tapi kalau di TikTok itu waktu itu eh, viewsnya bisa jauh melebihi followernya. Jadi waktu itu
saya berpikir, oh ini otak dagang jalan gitu kan. Jadi saya berpikir gimana kita bisa manfaatkan platform ini buat kita punya bisnis asuransi gitu. Awalnya dari situ, kemudian akhirnya dari TikTok juga, Instagram Reels kan juga mengikuti itu. Jadi akhirnya saya jalan di dua platform itu sih. Oke, secara viewers tuh lebih banyak di Instagram atau TikTok, Pak? Dua-duanya Kak, kan saya selalu post di dua kan. Jadi kita nggak tahu yang mana yang views-nya lebih tinggi. Bisa jadi satu postingan ini, oh di Instagram lebih tinggi, di TikTok biasa aja. Bisa jadi kita post yang ini di TikTok lebih tinggi, di Instagram biasa aja. Jadi kita coba-coba aja dua-duanya. Karena netizennya berbeda di dua platform ini. Ya, betul-betul ya, punya pasar yang berbeda ya. Nah, Betul. Pak Surya, jika kita ingin melakukan promosi melalui yang namanya media sosial ya, pasti kan kita butuh yang namanya personal branding ya, Pak. Karena kan kalau ujung kita promosi, orang nggak akan tahu nih siapa sih, tahu-tahu kok bikin kontennya begini kan. Nah, bagaimana sih cara Pak Surya membangun personal branding sebagai agen asuransi di media sosial? Apa yang Pak Surya lakukan? Nah, yang saya lakukan itu, saya lebih ke itu ya, kayak seperti yang mungkin teman-teman yang udah follow saya juga udah tahu juga, saya lebih ke konten-konten yang tadi Kak Niko itu sebut edutainment, jadi edukasi sama entertainment. Jadi saya memadukan edukasi dengan ya konten-konten yang sifatnya lebih fun, lebih lucu, lebih ringan gitu, yang lebih bisa diterima sama masyarakat. Kenapa saya memilih yang itu? Karena saya melihat kita punya topik asuransi kan topik yang lumayan berat gitu ya. Maksudnya berat dalam hal orang mesti ngerti detail, terus juga tidak menutup kemungkinan akan mengarah ke hal-hal yang agak negatif, ngomongin kematian lah, ngomongin sakit lah. Nah, makanya saya coba gimana saya bisa kemas itu dalam satu konten yang lebih menarik, lebih ringan, dan itu akhirnya bisa diterima oleh masyarakat. Itu. Oke, Netizen lebih suka lah, intinya sih begitu. jadi personal branding-nya itu edutainment ya, Pak Surya ya, Iya, menggabungkan betul. edukasi dengan entertain ya, supaya nggak boring ya. Jadi orang belajarnya itu bisa dengan happy. Oh, ternyata pembahasan asuransi itu semudah ini ternyata gitu ya, Pak Surya ya. Terus Pak Surya boleh dong kasih tips dan trik untuk teman-teman semua yang ada di sini, gimana bisa bikin konten di media sosial dengan tepat sasaran. Apakah Pak Surya pernah melakukan riset sebelumnya, terus pernah ikut training apakah gitu ya, atau gimana caranya supaya bisa kreatif gitu, dan copywriting-nya seperti apa? Silakan Pak. Oh, tips and triknya ya. Jadi, kalau saya sih based on ini ya, saya sering kalau ada waktu saya sering lihat-lihat Instagram atau lihat-lihat TikTok apa yang lagi happening sekarang, apa yang orang-orang lagi viral atau bahas sekarang. Terus saya coba masukin itu dalam kita punya konteks asuransi. Kalau bisa kita padukan, bisa ini. Lagian ya, teman-teman, itu apa? Tadi kita banyak belajar dari Kak Niko Julius ya. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan dengan teknologi zaman sekarang, Kak. Jadi, kita bisa dapat ide-ide dari ChatGPT, kayak gitu kan. Jadi selama ini saya belum pakai tuh. Jadi saya ini biasa baru based on chat OTK ya, otak, maksudnya dari otak sendiri gitu. Jadi masih konvensional ya. Nah, kita baru hari ini belajar tentang oh ternyata kita bisa dapat ide-ide dari ChatGPT. Kita tinggal isi prompt aja tuh. Langsung ide-idenya rekomendasi ide-idenya bisa keluar semua. Salah satunya bisa pakai itu sih. Terus kalau dari apa namanya copywriting sih saya tidak begitu pakai menulis-nulis banyak ya, karena saya punya konten-konten itu kebanyakan udah reels. Jadi saya udah push di video aja. Jadi saya udah jarang pakai banyak tulisan-tulisan. Saya lebih biasa suka menjelaskan langsung. Jadi pakai video. Kalaupun ya perlu penjelasan panjang-panjang, saya lebih suka yang pakai face gitu. Jadi orang lebih enak juga kenal saya gitu. Jadi saya jarang sih pakai yang non facing ya, yang cuma nggak nampak muka, cuma tulisan gitu ya. Boleh juga sih kalau teman-teman mau praktekkan itu, tapi kalau saya pribadi lebih suka yang
nampilin muka gitu. Jadi orang lebih kenal kita, orang bisa tahu dia komunikasinya sama orang yang bentuknya kayak gimana gitu. Itu sih salah satu tipsnya. Oke, jadi dicek-cek dulu ya kira-kira orang ini tertariknya dengan konten yang seperti apa ya. Makanya untuk Kak Fajar sendiri, Kak Surya sendiri itu nggak ada yang namanya pakai riset-riset ya, karena sudah mengalami sendiri nih. Nah, buat teman-teman yang sudah punya experience, sudah punya pengalaman menjadi tenaga pemasar asuransi, mungkin boleh digali-gali lagi cerita-cerita lama yang bisa dijadikan konten gitu ya, supaya nanti bisa semakin semarak lagi kontennya. Nah, balik lagi nih, Kak Surya, berdasarkan pengalaman Kak Surya ya, ada nggak sih insight menarik tentang Instagram yang dirasa tuh penting banget buat diketahui oleh teman-teman tenaga pemasar, gitu Pak Surya? Oke, insight dari Instagram ya, atau dari medsos lah ya, dari Instagram, TikTok. Jadi yaitu tadi yang saya cerita tadi. Jadi satu konten kita itu apabila menarik dan bisa apa istilahnya go viral gitu kan, itu jangkauannya tuh luas banget teman-teman. Itu orang dari satu Indonesia ya, dari ujung Sabang sampai Merauke itu bisa lihat kita. Jadi itu sangat-sangat masif sih apa efeknya sih. Dan kan sekarang kita punya penjualan itu kan sudah bisa online juga kan, jadi by cekatan kan. Jadi saya banyak banget terima nasabah-nasabah dari luar kota, luar pulau, luar provinsi, ya banyak sih. Jadi mereka kontak, terus kita cekatan aja, video call, udah submit closing. Itu. Jadi insight-nya ya itu apa sangat-sangat jangkauannya sangat-sangat luas sih dan sangat-sangat gede sih. Market yang kita bisa dapat di sosial media itu gak kebayang gedenya. Gitu, Oke, Kak. jadi lebih luas ya Pak Surya. Pak, berapa lama sih proses dari perkenalan dengan calon nasabah baru ya yang belum pernah kenal sebelumnya? Tadi kan Pak Surya bilang kan ada dari berbagai pulau gitu ya yang cuma kenal di media sosial. Berapa lama prosesnya untuk bisa klik mereka tuh akan closing insurance melalui Pak Surya yang kenalnya cuma di media sosial? Oke. Sebenarnya ya kalau misalkan kita ngomongin orang yang kontak kita ya, pertama kuncinya itu mereka tuh sudah mau, teman-teman. Mereka sudah ada kebutuhan, makanya mereka kontak kita. Jadi kebanyakan yang saya berhasil closing itu nggak perlu gimana deket-deket sih. Maksudnya nggak terlalu gimana keep contact. Yang penting mereka butuhnya apa, kita bisa provide produk yang sesuai mereka mau, dan mereka lihat-lihat harganya, preminya oke ya mereka tidak keberatan untuk langsung closing sih gitu. Tapi setelah itu saya baru jalin hubungan. Misalkan udah closing, saya kan udah biasa chat-chat sama dia tuh. Nah, saya biasa tanya-tanya kabar atau ada ulang tahun apa saya ucapin ya. Lebihnya konteks seperti itu. Baru dari situ menghasilkan referral lagi gitu. Oke, pasti akan ada referral-referral lagi ya dari satu Tuh, nasabah yang sama sebenarnya mau yang cara offline atau online sama aja sih, Kak. Jadi mau yang apa online kita walaupun hubungan jarak jauh kita juga bisa bisa keep keep in touch terus keep relasi yang bagus sehingga mereka juga bisa menghasilkan referensi lagi Oke. gitu. Nah, Pak Surya, masih ada dua pertanyaan lagi. Satu lagi dari saya ya, Pak Surya ya, sebelum pertanyaan terakhir nanti ya. Nah, Pak Surya, ada nggak sih jam-jam tertentu untuk Pak Surya posting konten di Instagram atau di TikTok? Karena kan konon kabarnya kalau media sosial itu punya waktu-waktu tertentu ya, yang kira-kira viewersnya bisa banyak, atau bisa dapetin engagement dari netizen-netizen gitu. Ada nggak rumusnya dari Pak Surya? Sebenarnya rumus tertulis yang baku sih nggak ada ya. Kita semua by trial dan error ya. Tapi yang biasa saya lakukan itu saya mengincar netizen-netizen yang di antara jam santai, yang di malam hari. Jadi saya mengincar netizen yang buka HP itu di sekitar jam 6 malam, 6 sore sampai jam 9 malam atau jam 10 malam. Gitu. Jadi saya lebih postingnya suka jam 5 sore gitu. Jadi saya posting kayak 1 jam sebelum waktu-waktu mereka santai gitu.
Tapi ini hanya saran ya, sebenarnya nggak ada rumus baku sih untuk ini sih. Cuma saya biasa melakukan itu dan itu bekerja. Tapi ya itu kayak yang tadi Kak Niko Julius bilang, itu kalian bisa riset sendiri teman-teman dari data, dari kalian buka Instagram punya apa, ada bagian risetnya itu, kalian bisa lihat kebanyakan netizen kalian itu, maksudnya penonton follower kalian itu lebih banyaknya aktif di jam berapa gitu. Kalau saya kebetulan saya lihat emang follower saya penontonnya banyakkan di jam-jam malam. Sebenarnya hampir merata sih, tapi sedikit lebih banyak di jam malam. Jadi saya ngincernya yang itu. Oke, jadi setiap media sosial tuh punya follower sendiri ya. Tinggal di research aja nanti di dalam Instagram. Kira-kira mereka ini aktifnya ada di jam-jam berapa ya. Tapi biasanya kalau Mahmud Mahmud atau Mahmud itu memang aktifnya setelah jam 7 biasanya ya. Pak Surya ya, untuk mereka bisa santai sambil scroll media sosial, melihat berita sehari-hari. Jadi disitulah baru kita bisa posting ya, untuk bisa dapat engagement dari netizen yang budiman ya Pak Surya ya. Iya betul, netizen yang budiman. Satu lagi nih Pak Surya yang penting ya, kan Pak Surya ini kan udah lama tadi nih bikin konten itu dari 2020 saat COVID ya. Dimana ternyata saat COVID ini tuh memicu kreativitas kita untuk tetap bisa berkarya dan berkarya walaupun melalui media sosial. Nah, ada nggak sih pesan-pesan yang bisa Pak Surya sampaikan kepada teman-teman kita di sini agar tetap termotivasi untuk mau mulai dan aktif di media sosial? Karena kan kendalanya gini ya, kebanyakan tenaga-tenaga pemasar kita itu sudah terbiasa dengan mereka bertemu langsung nih dengan calon nasabah. Kemudian sekarang eranya media sosial gitu ya, itu rasanya aduh tiap malam harus pikirin mau bikin konten apa, posting apa, nanti konsisten seminggu, sebulan off Instagramnya atau TikToknya ya. Kemudian semangat lagi, konten lagi gitu ya. Nah gimana nih, apa yang pesan-pesan yang bisa Pak Surya sampaikan untuk kita semua di sini supaya tetap termotivasi dan tetap aktif di media sosial walaupun cuma satu hari satu postingan. Silakan Pak. Oke, jadi pesan-pesan saya ya, teman-teman jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk memulai. Karena semua itu dimulai dari, yaitu dari langkah pertama, dari postingan pertama. Dan kita jangan takut, saya kan nggak punya skill, kan saya nggak bisa edit video, itu kan semua bisa dipelajari teman-teman. Kan tadi dari Kak Niko kan kita udah belajar banyak juga. Gimana cara pakai ChatGPT, gimana cara pakai CapCut. Nah itu dari situ semuanya. Saya juga semua dulu belajar, nggak ada tuh les sosial media, nggak ada. Saya juga belajar sendiri dari YouTube, tutorial-tutorial CapCut kayak gimana, tutorial editing video, hilangin background, apa segala macam. Itu dari belajar sendiri semua. Karena apa? Karena ya itu saya melihat potensi pasarnya tuh gede banget di sini. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau coba di sosial media ya jangan takut mencoba. Terus kita juga jangan gini teman-teman. Ini sosial media itu adalah satu istilahnya kita punya dua jurus yang berbeda teman-teman ya. Jadi jangan kita oh ya udahlah dengar dari Kak Niko sama Pak Surya hari ini go sosial media aja, kita nggak kerja lagi di luar, nggak gitu teman-teman ya. Kita tetap kerja offline dan online. Jadi online ini ibarat kita kita skill pasif gitu ya. Jadi kita pasang sesuatu yang pasif untuk orang nanti lihat kita, tapi secara aktif kita juga tetap ketemu orang. Saya juga masih tetap chat-chat orang secara aktif, masih ketemu orang secara aktif, masih rekrut agent, bimbing agent segala macam. Cuma yang sosial media ini saya jadikan ya ini sebagai senjata kedua lah. Jadi itu dua market yang berbeda sih. Jadi ada market online dan market offline juga. Dan kita lakukan secara berbarengan gitu. Jadi itu ya Pak Surya ya, jangan terlena dengan hanya di media sosial saja, tapi pergerakan secara offline juga tetap harus dilakukan ya. Jadi kerjanya bareng. Mungkin waktunya bisa diatur ya Pak Surya ya. Mungkin hari Ya, ini harus fokus diatur waktunya. besok bisa offline gitu ya Pak Surya ya. Mm-mm.
Nah, baiklah teman-teman, tuh tadi udah kita dengar ya tips dan trik dari Pak Surya, bagaimana Pak Surya itu memulai untuk bikin konten di media sosial, berapa banyak nasabah yang sudah diperoleh oleh Pak Surya melalui media sosial, tips dan triknya, sampai pengalaman-pengalaman Pak Surya untuk bisa bikin konten. Nanti di lain waktu mungkin kita bisa undang Pak Surya lagi ya teman-teman dari Prolits ya untuk bisa share gimana sih caranya bikin konten. Tadi ada 2 orang itu ya. Pak Surya jadi artis Korea loh. Caranya nanti boleh kita undang-undang lagi ya teman-teman dari Prolits ya. Baiklah Pak Surya, terima kasih banyak untuk tips dan triknya. Terima kasih banyak juga untuk ide-ide kontennya tadi sudah di-share. Mungkin Kak Ajat boleh bantu share lagi untuk akunnya Pak Surya supaya teman-teman di sini nanti bisa saling follow ya. Bisa saling follow Pak Surya untuk bisa nyontek-nyontek sedikit. Udah lama follow. Bisa, oh sudah follow ya Pak. Yuk yang belum follow nanti boleh follow lagi ya. Nanti bisa ATM nih, amati, tiru, modifikasi dari konten-kontennya Pak Surya ya. Tapi kalau mau tanya-tanya ini editnya gimana Pak? Boleh langsung DM Pak Surya aja nanti di Instagram ya. Di Instagramnya Pak Surya ada Instagram @suryafajarianto. Followersnya udah banyak ya Pak, udah 5.881. Ini adalah berkat konsistensi Bapak Ibu. Kalau nggak konsisten nanti hilang-hilangan lagi followersnya ya. Sudah di follow. Saya kasih waktu 10 detik untuk bisa follow. Terima kasih banyak Pak Surya sekali lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman. Jangan kemana-mana dulu. Yuk sama-sama bersama dulu. Boleh di open cam Bapak Ibu. Kita akan foto bersama. Pak Niko. Di open cam. Oh sudah ya. Pak Niko sudah open cam ya. Sudah? Yuk sudah siap ya. Di sini ada berapa layer? Di sini ada 14 layer ya. Boleh dibantu untuk open cam semua ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti sudah open cam, diisi form evaluasi, Bapak Ibu nanti akan dapat recording dan materi dari Paniko dan Kak Fajar pada pagi hari ini. Sudah, kita siap ya. Kita mulai dulu. 1, 2, 3. Boleh saya tutup dulu untuk kolom chat supaya nggak muncul di sini ya. Oke, yuk kita mulai lagi. 1, 2, 3 dari part pertama. Oke, selanjutnya lagi dari part kedua. 3, 2, 1. Ini ada sampai 14 ya. Saya panggilin semua ya. Part ketiga. 1, 2, 3. Oke, part keempat. Wah, ini luar biasa loh dihidupkan semua kameranya ya. Oke, lanjut lagi part kelima. Sudah Kajat? Oh, sudah ya. Kita lanjut lagi di part ke-6. Oke. Sudah. Oke, lanjut lagi di part ke-7. Oh, part ke-7 semuanya udah off cam ya sampai ke-13 ya. Oke, yuk silakan boleh di-share untuk form evaluasinya. Kita isi sama-sama Bapak Ibu. Jadi ada form. Oh, ada kuis dulu. Kita ada kuis. Kuis yang berikutnya. Ini masing-masing dapat OVOCAS 50.000. Kita afirmasi aja yang positif langsung ya. Yuk, boleh siap, yuk kita siap ya. 3, 2, 1. Belum bisa chat. masih disable. Chatnya disable loh. Masih disable ya. Nanti dulu, tunggu saya belum sebutin dulu. Nanti saya langsung on chatnya ya. Oke, kuis kedua. Ini saya belum buka ya chatnya ya Bapak Ibu ya. Nanti aba-aba 321 baru saya buka chatnya. Kuis kedua, sebutkan nama fitur di Prolits yang bisa memaksimalkan penjualan mitra bisnis agensi melalui media sosial. 3, 2, 1, saya buka chatnya. Apa namanya? Nah, nanti langsung dicek sama teman-teman Prolits ya, supaya bisa dapat. Oke? Sudah?
Oke, nanti sebelum kita masuk ke kuis ketiga, saya kasih 10 detik lagi baru saya off dulu chatnya ya. Saya disable dulu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya tutup lagi chatnya. Sekarang kita masuk di kuis ketiga. Kan katanya rezeki sudah diatur ya Bapak Ibu, tapi tetap harus ada ikhtiarnya. Yuk kita tampilkan kuisnya. Udah dinonaktifin ya chatnya ya. Oke, sekarang kita lihat kuis ketiga. Yuk kita sama-sama lihat. Kuis ketiga adalah saya nanti akan aktifkan lagi chatnya di tangan ketiga ya. Oke, kuis ketiga. Sebutkan tools apa yang bisa digunakan untuk mencari referensi ide dalam membuat konten. Khususnya mengenai penulisan. Wah, tadi udah disebutin tuh toolsnya ya. 3, 2, 1. Saya buka chatnya, silahkan. Langsung keluar semua ya. Gemini apa Pak? Gemini apa Gemini Pak? Ya buru-buru langsung ya. Oke, nah berarti sudah ya. Udah 3 kuis yang dikeluarkan pada hari ini. Berarti ada 3 pemenang yang nanti masing-masing akan mendapatkan 50.000 OVO cash. Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki nomor OVO masing-masing supaya bisa ditransfer hari ini ya. Bisa langsung buat jajan-jajan, bisa beli pakai GoFood atau bisa langsung datang ke kantor kita. Oke, sekarang saatnya kita tampilkan untuk link evaluasi pemenang. Ya, kita tunggu dulu ya. Jadi Bapak Ibu, sesi hari ini tuh seru banget ya. Saya pun juga banyak belajar gimana caranya kita bisa memaksimalkan yang namanya media sosial. Jujur memang media sosial tuh saat ini menjadi satu bagian penting dalam kehidupan kita untuk tetap bisa eksis ya. Tetap bisa eksis ya. Tapi ingat, media sosialnya jangan joget-joget. Media sosialnya kasih aja entertainment ya. Kasih konten edukasi, kasih konten-konten yang bermanfaat untuk banyak orang di luar sana yang tadinya nggak tertarik, mungkin lagi bingung cari-cari solusi, ternyata lihat satu konten yang lewat, wah bagus juga nih kontennya, jadi follow gitu ya. Karena kan kalau ibu-ibu senang tuh ada tips-tips memasak misalnya ya, ada tips apalagi bikin crafting-crafting, atau misalnya konten-konten lucu tentang persahabatan, atau apalagi konten-konten, duh saya lagi stuck nih buat cari nasabah, yuk dicari-cari di media sosial ya. Yang seru itu di TikTok itu seru banget. Di Instagram juga seru. Tapi netizennya memang berbeda ya karakternya ya. Kalau di Instagram agak-agak serius gitu. Tapi kalau di TikTok nih bisa lucu-lucuan lah ya kita ya cari netizen ya. Sudah. Oke, yuk kita lihat dulu di sini untuk form evaluasi. Boleh yuk teman-teman diisi evaluasinya tentang sesi training hari ini. Barangkali nanti ada yang mau request, boleh kan ya. Gimana sih caranya bikin video yang tadi gitu loh, ada aktor-aktor Korea jadi 2. Atau saya kehabisan ide konten nih, carinya di mana? Yuk nanti boleh diisi sini ya. Supaya ini bisa jadi evaluasi kita semua dan nanti ke depannya akan diberikan training-training yang bermanfaat. Lebih bermanfaat dan pastinya akan selalu bermanfaat untuk bisnisnya teman-teman, khususnya di Prudential Indonesia. Sudah Bapak Ibu, sudah diisi? Ya, yang sudah isi untuk form evaluasinya boleh tulis di kolom chat dengan angka 1, silahkan. Kalau udah isi nih, pengen tahu nih. Yuk. Oke, sudah ya. Oke, baik. Luar biasa ya. Nah, jangan lupa juga saya informasikan lagi karena hari ini teman-teman antusiasnya sangat luar biasa untuk bisa belajar bikin konten di media sosial. Nah, mulai hari ini yuk sama-sama kita bikin konten. Jangan lupa juga kasih hashtag Pruflix. Nantinya tim Prudential akan melihat perkembangan konten teman-teman melalui monitoring hashtag tersebut ya. Jadi nanti akan dicek kan, barangkali nanti teman-teman lagi untuk jadi pembicara karena kontennya sudah luar biasa dahsyat ya. Oke, baiklah teman-teman. Mari bersama-sama kita ucapkan
terima kasih untuk dua narasumber kita, ada Kak Niko Julius dan Kak Surya Pacarianto. Terima kasih untuk ilmunya pada pagi hari ini, sangat bermanfaat dan semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa kita praktekkan segera. Jadi bukan cuma teori aja yang kita terima, tapi langsung kita praktekkan. Dan nanti kita lihat impact-nya 1 bulan ke depan selama teman-teman konsisten dan rajin posting, 1 hari minimal 1 postingan. Jangan lupa hashtag-nya Prooflix, supaya nanti kita lihat followersnya teman-teman bertambah atau